A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, Peki Ramuan, selamat malam, ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan diskusi kita tentang dimensi waktu, yaitu sambungan dari judul Benda-benda Langit dan Dimensi Waktu. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dimensi waktu berkaitan dengan lail. Ya, karena waktu secara garis besar dibagi dua. Yang pertama menjadi naharo, laila, dan yang kedua naharo. Ya, laila itu diartikan malam, naharo diartikannya dengan siang. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita terangkan makna dan definisi naharo baik secara bahasa maupun secara terminologi dalam Al-Quran ya. Nah, secara garis besar laila itu dua fungsi, ada laila sebagai sakana, ada laila sebagai libasa ya. Nah, di dalam kelompok lail atau kelompok malam itu ada maghrib ya, ada rowaha, ada asola, ada isya, ada bata, ada tahajada, tahajud, ada sahur, dan ada samaro. Nah, sementara di kelompok siang itu ada syuruk, ada fajar, ada falak, ada subuh, ada bakaro, bukrotan, ada gudui, ada duha, ada zuhur, dan ada masawa atau masa atau amsa ya gitu. Nah, malam ini insya Allah kita akan coba membuka ayat-ayat yang berkaitan dengan dimensi waktu yang termasuk kategori nahar atau naharon ya gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat surat ketiga 190 191 ya. Ada kata-kata di situ, ada lail, ada nahar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam lail dan siang nahar, terdapat tanda-tanda ayat-ayat bagi ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan mereka memikirkan, senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini, baik bumi maupun langit, siang maupun malam ya. Tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka.
ya bahwa dalam penciptaan langit bumi, penciptaan siang dan malam ini terdapat tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, bicara tentang nahar, ya, di dalam nahar itu ada 10 dimensi waktu, ya, ada 10 jenis waktu di dalam nahar. Ada syuruk, ada fajar, kemudian ada falak, subuh, ada bakaro, bukrotan, ada guduwi, ada duha, kemudian zuhur, amsa, dan asaro, ya, karena maghrib nanti masuknya itu perbatasan, ya. Nah, bagaimana atau apa makna naharo? Ya, naharo itu secara etimologi bahasa berarti siang, terang benderang, yang sangat terang. Terang itu siang juga ya. Kemudian naharo juga berarti tengah hari, mengalirkan, sungai, menyembur, memancar, menggali, menghardik, memperluas, ya, anggur putih. Itu beberapa arti nahar. Jadi nahar bisa berarti siang, terang benderang gitu ya. Tengah hari, mengalir, sungai. Ya, sungai itu kan mengalirkan ya gitu. Dan seterusnya. Nah, mari kita lihat arti dan terminologi kata naharo dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, naharo juga ada yang diartikannya dengan siang. Ya, selain arti yang lain nanti. Misalnya, kita lihat di surah 10:45. Naharo itu di siang hari. Monggo. Surat 10 Yunus ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia hanya sesaat saja di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, naharonya diartikan di sini siang hari. Ya, artinya di sini apa? Suasana dunia dibanding dengan akhirat adalah seperti berkenalan sesaat di siang hari. Ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Ini cerita-cerita mahsyar ya. Wa yauma yahsyuruhum. Ini ceritanya di mahsyar. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia hanya sesaat saja di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Jadi suasana dunia dibanding dengan akhirat itu seperti sesaat berkenalan di siang hari. Sangat singkat aja gitu, Bu. Ya. Misalnya Bapak Ibu dalam perjalanan ya, dalam perjalanan di kereta, di bis, di stasiun, di bandara, itu kenalan dengan seseorang gitu kan. Ya gitu. Habis itu lupa kan gitu. Jadi kehidupan dunia dibanding akhirat seperti itu. Hanya sesaat saja gitu. Seperti orang berkenalan di siang hari. Namanya kenalan kan nggak sehari-hari kan, nggak seharian gitu. Udah kenalan, pisah lagi aja gitu. Atau kita lihat di surah 46:35. Surat 46 Al-Ahqaf ayat 4, ayat 35 ya, Kang. Iya, 35. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar. Ulangi. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari.
Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Ini juga gambaran. Gambaran siang hari di akhirat. Siang hari di dunia atau kehidupan dunia itu ya seperti sesaat di siang hari ketika di dunia dibandingkan hari di akhirat. Nahar juga berarti siang di dunia maknanya. Itu ayatnya banyak sekali ya. Di antaranya misalnya kita lihat 78 ayat 11. Itu nahar juga artinya siang. Surat 78 An-Naba ayat 11. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Ya, naharo diartikannya siang. Waja'alnan naharo. Dan kami jadikan siang. Nah, jadi naharo artinya siang. Naharo arti siang juga bisa dilihat di mana ya? 73 ayat 7. 73 ayat 7. 73 Al-Muzammil ayat 7. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Ya, innalaka fit nahari. Nahari itu artinya siang hari. Ini ayatnya banyak ya tentang siang itu. Ya, ada juga arti lain naharo. Bukan arti lain. Apa namanya? Jika siang itu terus-menerus gitu. Tetapi karena ayatnya sudah diungkapkan tadi, siang malam itu harus silih berganti gitu. Jika siang terus-menerus, nah ini juga bahaya nih bisa kebakaran nih. Nah, misalnya di surat 28, 72. Surat 28 Al-Qasas ayat 72. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat. Hmm. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Tuh, ini hafalannya apa ya? Apa karun apa afala takilun Pak ini? Afala Tubsirun. tubsirun. Tubsirun tuh berarti observasi ya. Basir. Terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang. Nahar ya. Siang itu terus-menerus. Naharo sarmada. Terangkan kepadaku bagaimana jika Allah menjadikan siang itu terus-menerus sampai kiamat. Siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu? Ya, ada kata-kata lail di sini. Ah, supaya kamu beristirahat padanya, maka apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak melakukan observasi gitu. Nah, kenapa terjadi pergantian siang malam? Karena bumi berputar. Kalau bumi nggak berputar, diem, ya udah sebelah siang terus, sebelahnya malam terus. Yang satu kebakar, yang satu beku, nggak ada kehidupan ya. Jadi nahar juga di sini diartikannya sebagai siang gitu ya. Nah, ada juga arti lain nahar, artinya sungai. Jadi naharo juga diartikan sungai. Ya, misalnya kita lihat di surah 71 ayatnya 12. 71, 12. Surat 71 Nuh ayat 12. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Anharo. Anharo dari kata naharo juga diartikannya sungai di sini. Sungai itu berarti di situ di dalamnya ada air yang mengalir. Kalau naharo diartikannya siang, berarti di situ ada aktivitas yang mengalir. Orang bekerja, pulang, pergi, terus kan itu kan ada proses yang mengalir. Naharo juga artinya sungai. Sungai itu ada air yang mengalir. Juga anharo diartikan sungai di surah 14. Ayatnya 32. Surat 14 Ibrahim ayat 32. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi,
dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu, supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Nah, sungai-sungainya anharon ya, ini anhar. Anhar dari kata naharo juga. Jadi selain diartikannya siang hari, naharo juga diartikannya sebagai sungai-sungai. Anhar menjadi jamak ya. Nah, ada sungai di bumi dunia, juga ada sungai nanti di bumi akhirat. Ya, seperti apa sungai di bumi, seperti apa sungai di akhirat. Bedanya apa ya? Allah menciptakan sungai di bumi itu salah satu fungsinya adalah sebagai petunjuk. Petunjuk jalan kalau Bapak Ibu tersesat di hutan, cari aja sungai. Pasti sungai itu mengarahnya ke pantai gitu. Alir dan seterusnya. Di beberapa daerah jalan apa? Sungai itu dijadikan sebagai jalan ya. Sebagai apa namanya tuh alat transportasi gitu ya. Di Belanda misalnya. Nah, ini diantaranya ya. Jadi salah satu fungsi sungai itu sebagai petunjuk. Petunjuk jalannya. Di surat 13 ayat 3. Surat 13 Ar-Ra'du ayat 3. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Oke, dibaca lagi 16, 15. Surat 16 An-Nahl ayat 15. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ya, ada sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Jadi sungai diciptakan di bumi diantaranya sebagai jalan atau sebagai petunjuk. Di kemana gitu. Kalau tersesat di hutan cari sungai aja. Pasti nanti jalannya menuju ke apa namanya tuh ke pantai gitu ya. Nah, sungai itu juga itu karena air mengalir itu akan membelah bumi. Di sungai itu membelah bumi sehingga dikatakan sungai itu ada di celah-celah bumi gitu. Karena apa yang dilewati oleh air menjadi celah gitu kan, menjadi celah. Surat 27 ayat 61. Surat 27 An-Naml ayat 61. Hmm. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan Hmm. menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Apakah di samping apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Iya. Jadi sungai itu ada di celah bumi. Buminya menjadi terbelah tuh. Jadi celah karena dialiri oleh air gitu. Makanya bikin jalan kalau nggak ada drainasenya, ada hujan, air lewat, ya udah si air bikin celah di tengah jalan tuh. Aspalnya rusak kan? Aspalnya ya rusak gitu. Jadi jalan celahnya pindah ke tengah jalan. Makanya air itu mesti dikasih jalan. Kalau enggak dia akan membelah tuh. Bikin celah di tengah. Iya. Ah, berikutnya juga ada sungai yang mengalir di celah batu. Artinya batu aja bisa terbelah gitu ya. Kalau terus dialiri gitu. Apalagi cuman apa namanya cuman beton, apa cuman aspal ya lama-lama kalau airnya mengalir ke tengah ya rusak tuh. Jadi bukan hanya celah pada belah. Surat 274.
Ya, silakan Bapak Ibu ada yang bisa melanjutkan. Ya, Bu Eti. Oh, ya Pak, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ya, sakti nggak Bu air, Bu? Iya Pak, bisa ngebelah. Bisa membelah batu ya. Iya. Padahal air lembut, batu keras ya. Tetapi air Iya. bisa membelah Batu. batu. Ya, itu umpamanya gitu. Batu aja, Bu. Kalau terus-menerus dialiri air pasti ada bekasnya ya. Iya. Iya, masa kepala orang diajarin terus-menerus nggak ada bekasnya ya, Bu ya? Dalam istilah Sunda itu ada apa? Cikaracak, ningang batu, Iya, laun jadi betul. legok ya, Bu ya. Iya, Pak. Jadi batu yang keras kalau ditimpa air yang menetes terus lama-lama ada lubangnya juga gitu. Nah, itu air itu lembut tetapi dia juga kuat, Bu. Ibu kalau airnya dipukul pakai tangan, Bu, dengan keras, Bu. Itu seperti ibu mukul besi itu. Bisa merah nih tangannya. Iya, Pak. Lembut, lembut tapi kuat. Jadi kekuatannya ada dalam kelembutan. Jadi sungai itu juga bisa mengalir di celah batu. Nah, sungai juga berfungsi sebagai ujian. Sebagai ujian. Ada orang yang diuji dengan sungai. Ya, misalnya di surat 2 ayatnya 249. Pak Salimin. Halo. Halo, ya siap. Ya. Surat 2, Surat Al-Baqarah, ayat 249. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka, tatkala Tolut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka, siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya kecuali menciduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Tolut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang lain minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, banyak orang yang nggak sabar ketika menyeberangi sungai. Ya, apa nih maknanya, Pak? Maka tatkala Tolut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Jadi sungai juga bisa jadi ujian. Karena sungai tadi artinya air yang mengalir. Sungai juga bisa berarti sebuah aliran. Kalau dalam kehidupan itu aliran ya, Pak ya? Ya, bukan aliran listrik, bukan. Aliran dalam arti sebuah kepahaman bisa ya. Aliran dalam arti mazhab juga bisa ya. Sesuatu yang sifatnya mengalir. Maka siapa di antara kamu minum airnya? Ya, boleh nyeberangi sungai, tapi jangan sampai tenggelam. Meminum banyak airnya ya. Ya. Barang siapa yang meminum airnya, bukanlah ia pengikutku.
dan barang siapa tiada meminumnya kecuali hanya seceduk tangan aja. Karena nyeberangi sungai, ya kalau airnya apa namanya terminum seceduk nggak apa-apa, tapi jangan sampai menelan banyak tuh gitu. Maka ia pengikutku. Kemudian mereka meminumnya. Jadi ketika sampai di sungai, wah mampang mempeng tuh minum sampai kemerkaan sampai bunga. Kecuali beberapa orang di antara mereka yang tidak minum banyak, hanya seceduk saja, udah selesai. Maka tatkala Tolut dan orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai, orang yang telah meminumnya berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah dan Allah beserta orang yang sabar. Banyak orang yang tidak sabar menahan diri, tidak ikut, tidak larut dalam aliran. Dalam beragama kan juga banyak aliran ya. Dalam berpolitik banyak alirannya, dalam beragama juga banyak alirannya, dan seterusnya. Nah, aliran-aliran yang banyak itu adalah ujian. Jangan larut di dalam sebuah aliran. Boleh nyemplung ke sungai, ke aliran, tapi tidak boleh meminum airnya. Kecuali hanya seceduk tangan aja, nyicipin. Oh, seperti ini. Sudah. Nah, kalau nyemplung, ya udah kita hanyut di situ, Bu. Jadi fanatisme golongan. Jadi musyrik lagi ke sananya, Pak. Jadi sungai juga sebagai ujian. Dan sungainya kan banyak lagi. Dan kadang-kadang menarik hati ya. Ya, ketemu sungai satu cemplung, nyelam. Ya hanyutlah di situ. Jangan sampai larut hanyut di dalam sungai. Kalau sungainya sebagai aliran, boleh mencicipi hanya seceduk tangan saja sekedar tahu. Gitu. Kalau kalau jika semuanya kembalinya ke wahyu, ke Quran boleh diikutin. Tapi kalau udah ke sana kemari ya udah cukup tahu aja. Nah, juga ada sungai di akhirat. Sungai di akhirat itu lebih lebih ajib lagi ceritanya. Misalnya, kita lihat 47 ayatnya 15. Ya, lanjut Pak Salimin satu lagi. Surat 47, surat Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Nah, Sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya. Sungai-sungai dan khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh yang di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka. Dan mereka meminum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. udah. Ngeri ya. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai? Anharunya diartikan sebagai sungai. Cuman sungai surga ini ajib nih. Ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Nah, sementara sungai di bumi dunia ya bisa berubah rasanya, bisa berubah baunya. Ya, ya mungkin sekali-kali Bapak Ibu jalan-jalan kemana ya ke Jakarta. Sekarang sungainya udah bersih belum ya? Ke Jakarta, ke Kalimalang, ke mana tuh banyak sungai di kita ya. Dan kebanyakan sungai sudah berubah tuh, rasanya berubah, baunya berubah ya. Sungai surga juga adalah sungai air susu.
Jadi ada sungai air yang tiada berubah rasa dan baunya, ada sungai dari susu yang tiada berubah rasanya. Nah, susu di dunia kan gitu Bu ya. Ibu nyeduh susu pagi hari, sore hari masih enak nggak Bu? Udah nggak enak, asam. Besok hari, Apalagi? apalagi Asam. udah basi kan? Ya, Nah, sungai susu di akhirat tidak berubah. Sungai dari khomer, khomer arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Khomer dunia ya satu seloki anget, dua gelas mabuk. Mabok. mabok. Nah gitu. Sungai surga mah enggak seger gitu. Ada lagi sungai madu yang disaring. Ya, madu yang disaring. Jadi minumnya itu halus gitu ya. Kalau madu dunia juga ada. Kadang-kadang lebih berat kan rasanya. Kadang-kadang manisnya terlalu tajam gitu ya. Ini madunya asalin musofa. Musofa itu madu yang bersih gitu ya. Disaring gitu ya. Musofa gitu. Nah ini cerita sungai di akhirat. Sangat berbeda dengan sungai di dunia ya gitu. Ini juga bisa bermakna metafora ya gitu. Bahwa apa yang mengalir di surga itu semuanya baik-baik saja. Dan karena surga itu adalah akhir dari ujian. Jadi surga itu adalah akhir dari sebuah ujian. Kalau orang sudah ke surga berarti ujiannya sudah selesai. Ya sudah tidak lagi ada ujian ya. Misalnya gini di surat 66 ayat 8. Sekarang boleh Pak Gatot. Ya, kan. Surat 66 At-Tarim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, apa nih ceritanya? Ada kalimat apa di situ? Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia. Kenapa? Karena sudah di surga. Jadi di surga itu sudah selesai ujian para nabi, selesai ujian orang-orang yang beriman. Sementara ketika di dunia, para nabi ada yang dihinakan nggak? ada. Oh, Semuanya. dihinakan, dimusuhi, dizolimi, ya gitu. Ada yang dibunuh bahkan tanpa alasan. Misalnya kita lihat di surat apa namanya itu surat 16:27 misalnya. Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka? Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditempatkan atas orang-orang yang kafir. Ya, di dunia nabi juga dimusuhin, orang beriman juga dimusuhi gitu ya. Ya, Iya. tuh, misalnya baca lagi di surat yang lain, misalnya 3:112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Hmm. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, makanya ketika sudah sampai surga, sudah selesai, sudah berakhir uji
ujian. Iya. Ujian para nabi selesai, ujian orang beriman juga selesai. Sementara ketika di dunia, tanpa terkecuali para nabi, para rasul, orang beriman juga dihinakan, dimusuhin, bahkan ada yang dibunuh dan seterusnya. Di akhirat selesai. Jadi surga akhir ujian para nabi dan orang-orang yang beriman. Yaitu yang kedua ya. Jadi arti pertama nahar, siang. Nahar juga diartikan sebagai sungai. Nahar juga diartikannya membentak, membentak atau menghardik gitu ya. Membentak atau menghardik. Nah, misalnya di surat 93 ayat 10. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Fala tanhar. Tanhar diartikannya menghardik. Fala tanhar jangan menghardik. Jadi naharo artinya menghardik seperti orang lagi diem kena air sungainya apa namanya banjir bandang. Tersentak nggak Pak? Kaget kan? Ya. Ya seperti orang tiba-tiba kena air bah tuh. Hmm. Makanya naharo juga diartikannya menghardik. Selain sungai, ya seperti orang terkena aliran sungai mendadak gitu, duk nyebrak, jadi kaget tuh orang jadi panik. Gitu. Maka tanhar diartikannya menghardik. Jangan menghardik orang yang meminta-minta. Termasuk jangan menghardik kepada orang tua. 17:23 ayatnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, fala takul lahuma ufiun wala tanhar. Wala tanhar itu jangan menghardiknya. Ada tanhar di sini kan? Ya, wala tanhar dari kata naharo juga artinya jangan menghardiknya atau membentak ya, membentak atau menghardik gitu. Nah, itu berarti ada berapa arti nahar di Quran? Nahar pertama artinya siang. Siap. Nahar yang kedua artinya sungai. Nahar yang ketiga artinya menghardik. Apa hubungannya antara siang dengan sungai dengan menghardik? Nahar siang hari, terang benderang. Nahar sungai itu berarti mengalir. Nah, berarti di siang hari itu adalah peristiwa di mana ada sesuatu yang mengalir. Orang bekerja, mencari nafkah, bolak-balik, muter-muter ya. Sementara malam Ya. diem, istirahat gitu. Ada sesuatu yang mengalir. Dan kadang-kadang seperti orang terhardik. Bagaikan petir di siang bolong gedor gitu. Ada kadang-kadang ya siang hari begitu efeknya. Nah, pertanyaan berikut, apa yang harus dilakukan ketika naharo atau selama nahar ya. Nahar itu mesti ngapain gitu. Ada kegiatan apa di siang hari. Kita lihat di antaranya di surat 11, 114. Ada di sini Ibu Popon. Salam Ibu Popon. Ibu Popon di mana? Halo, Bu Popon hadir? Baik, ke yang lain. Ada Pak Ahmad, Boik. Pak Ahmad, Bu Popon, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popon di mana? Di rumah. Oh iya, di rumah ya. Saya juga di rumah sama Bu. Monggo. Loh, mangga. Mangga.
Ya, mangga diawas. Artinya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. oke, ada perintah apa di siang hari, Bu? Pada pagi hari dan petang, Ada perintah apa? per- perbuatan perbuatan yang baik, yaitu yang bisa menghapus dosa dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Perintahnya apa? Sembahyang. Ya, sembahyang. Nah, dirikanlah. Ini kata Ya, perintahnya ya. ya, Dirikanlah sholat pada kedua tepi siang. Siang awal, siang ujung ya. Gitu. Siang iya. itu kan ada dua tepinya, siang siang permulaan siang sama akhir siang. Kalau permulaan siang berarti pagi. Kalau ujung siang berarti sore. Sore. Dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan yang petangnya. Jadi ada perintah mendirikan sholat. Sholat. Oh, sholatnya pagi dan petang aja atau tengah-tengahnya ada nggak perintahnya? Ini ada tiga perintah nih. Kedua tepi siang, dua ya. Ya. Mhm. Iya. Permulaan malam berarti sudah masuk Laila nih. Jadi ada tiga perintah di sini waktu sholat pagi, siang, sama permulaan malam. Malam. Nah, ada lagi di surat 17 ayatnya 78. Ya, Lanjut, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat dar- dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, ini ada berapa waktu sholatnya, Bu? Sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, Nah, matahari dan tergelincir siang apa malam? ya matahari Matahari tergelincir tergelincir siang apa sore malam? mungkin. Siang ya. Iya, Tergelincir menjelang itu ya, matahari di tengah-tengah. tengah-tengah ya. Nah, Oke. berarti pas tengah hari gitu. Iya, duhur Kalau malam udah gelap, itu malam apa siang? malam. Namanya juga gelap Iya. malam. Berarti ini ada Iya. berapa waktu sholat di sini? Ada tiga Dua. ya, dua tergelincir sampai Tergelincir. gelap malam, Matahari tergelincir sampai gelincir gelap malam. Gitu. malam, Ya berarti ada berapa kemudian waktu? Matahari tergelincir kan siang. ya dua Kalau malam gelap ya malam berarti. malam, iya. Nah, yang tadi berapa waktunya? Eh, Tiga. Di tiga dengan subuh, Tiga enggak. Oh ini subuh. Ini ada subuh iya ya? ada Oh di berarti tiga bawahnya, dong. Berarti dan tiga nih. diakhiri pula dengan sholat subuh. Nah, jadi ada berapa sama yang tadi sholatnya waktunya? Ada tiga Tadi ya, tiga ini sesudah sesudah matahari tergelincir, ya, gelap malam gelap malam, sama dan subuh. diakhiri sama subuh. Nah, yang tadi ada berapa yang tadi? Coba yang Sebentar. tadi lihat lagi. Tuh, 11 Di sini Oke. berapa waktu coba? 3 waktu kan. Tiga ya? Tiga pada tepi siang Kan dua, dan petang. dua, dua tepi siang, pagi dan petang dua kan? Iya. Pagi satu, petang dua, permulaan malam tiga. Iya. Nah, yang tadi Tiga juga. tiga lagi. Jadi berapa waktu sholatnya? 6 apa 5 yang benar? Ada tahajud. 6 apa 5?
6 kan? Jadi 6 bukan 5 ya? Iya. Dan 6. tahajud. Tahajud mah nggak masuk sini. Nggak masuk wajib mungkin itu. Belum masuk. Tergelincir sampai Coba tergelincir. coba dihitung. Tergelincir matahari itu Punten Kang. waktu apa? Siang hari kan? Iya. Apa siang hari Putus. itu namanya? Zuhur. 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 Gelap malam? Maghrib. Maghrib. Kalau maghrib mah belum gelap atuh ibu, Belum, masih iya. terang. Tengah malam. Isya. Gelap malam sholat. Isya. Waktu Isya. waktu isya. Kalau fajar Subuh. subuh. Jadi di sini ada zuhur, isya dan Subuh. subuh. Siangnya berapa waktu di sini? 1, Satu yang zuhur, malamnya 2, Satu. 1 Isya. satu isya. Kalau fajar subuh, Subuh. Pagi. malamnya Pagi. selesai, tapi siangnya belum. Hmm. Malam udah selesai, tapi belum masuk Siang. Iya. yang Iya. masih fajar tuh kan masih ini. Nah, yang Pagi. tadi, yang tadi apa aja? Permulaan kedua tepi siang, kedua tepi siang, Kedua pagi. tepi siang. Nah, kalau pagi apa nih sholat ini? Sholat duha. Duha. Kalau petang, Asar. asar. Petang. Permulaan malam, Maghrib. maghrib. Hmm. Berarti ada maghrib, ada asar, ada duha kan? Iya. Di duha masuk ya pagi jadi 6 nih. Nah, cuma duha jadi sunat ya. Iya. Nah, ini juga jadi dasar sholat 5 waktu di sini Bu diambilnya. Tapi di sini kalau dilihat jadi ada 6 bukan 5. Iya. Ya, Iya. nggak apa-apa lah. Jadi kan tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan di siang hari? Di siang hari kita ada perintah mendirikan sholat. Mendirikan sholat juga bermakna tegakkan aturan. Aturan. Kenapa di siang hari manusia beraktivitas? Berangkat dari rumah, ya, berkendaraan, ada aturan nggak di jalannya, Bu? Ada. Sampai ke kantor, ada aturan nggak di kantor? Ada. Ada aturan. Belanja ke pasar, ada aturan. Ke rumah, nah semuanya ada aturan. Tegakkan aturan. Kalau malam kan tinggal istirahatnya. Gitu. Perintah lain di siang hari apa? Punten Kang mau nanya Kang. Silakan. Ya Kang, ini yang di ayat 7, surat 1778 ya kan perintahnya dirikan sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Kok pesannya sholat terus-terusan ya Kang? Iya. Seakan-akan enggak. Ini kan sholatnya bukan dan kan perintahnya. Bisa gini, dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir. Nah kalau dan kan berarti nanti. Kalau ini sampai. Nah, kalau ini diartikannya dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir berarti mulai zuhur tuh. Sampai gelap malam. Jadi sholatnya terus dong, nggak berhenti. Ya? Halo? Iya. Iya, Berhenti. gaim. Nah, makanya di sini ada makna lain sebetulnya ya. Nah, sama seperti ada kalimat wa Qur'anal fajri diartikannya sholat subuh. Quran bacaan fajar sudah mulai terbit. Diartikan sholat subuh. Subuh. Ya, maknanya gini sebetulnya. Nah, ini kalau diartikan perintah sholat 5 waktu, betul tadi kata Pak Jupri. Dirikan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam. Jadi sehari semalam ngapain tuh? Sembahyang kan? Iya. Nah, maknanya kan tegakkan aturan gitu. Akimis sholat. Tegakkan aturan. Dirikan sholat, tegakkan aturan. Kan di dalam hidup itu kita terikat oleh hukum ya. Di negara ada undang-undangnya, ada aturannya, di rumah ada aturannya, di kampung ada aturannya, di kantor juga ada aturannya tuh. Kalau orang salah dihukum kan?
Iya. Tegakkan aturan li dulu kisamsi karena li itu karena artinya bisa diartikan karena kan sebab gitu. Li itu li-nya li sababiyah. Tegakkan aturan sebab tergelincir matahari dulu kisamsi. Samsi itu di pelajaran sebelumnya menunjukkan kedewasaan. Kenapa Samsi juga itu melambangkan seorang ayah atau seorang bapak. Samsi juga menerangkan itu berarti kecerdasan orang yang sudah dewasa. Matahari sudah di atas tuh. Tegakkan aturan karena seseorang itu sudah dewasa. Bisa. Dalam bahasa fikihnya, seseorang itu terkena beban namanya taklif ya, ketika dia mukallaf. Jadi aturan agama wajib diterapkan kepada orang yang sudah mukallaf namanya. Mukallaf itu berarti orang yang sudah dewasa. Nah, orang yang sudah dewasa itu di dalam bahasa Qur'annya dulu kisamsi. Ketika orang sudah dewasa, maka wajib ditegakkan Aturan. aturan gitu. Makanya ketika ada seorang anak melakukan pelanggaran, Bu, di penjara nggak, Bu? Tidak. Enggak. Kenapa? Karena belum tergelincir matahari. Hari. Dia belum terkena hukum, belum terkena aturan. Aturan. Nah, ketika ada anak salah yang dipanggil siapa? Orang Orang tua. tua. Nah, yang tanggung jawab. Ayah. Orang tua. Nah, kenapa? Karena dia sudah duluki samsi, dia sudah tergelincir matahari. Orang yang belum tergelincir matahari tidak terkena hukum aturan, Bu. Yang terkena aturan yang sudah dewasa. Dewa. Itu maknanya ya. Ya. Iya. Tegakkan aturan, tegakkan hukum sejak orang itu mulai dewasa. Dewasa. Sebelum dewasa, dia tidak terkena hukum. Hukum. Misalnya gini, anak masih umur 5 tahun, masih balita, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, Bu, misalnya. Berdosa nggak dia, Bu? Enggak. Tidak. Nggak berdosa. Kenapa? Dia belum tergelincir Hari. matahari. Udah dewasa, nggak mau mengerjakan perintah, tidak apa bahkan melanggar larangan, berdosa nggak? Berdosa. Nah, sudah tergelincir matahari namanya itu. Jadi setelah atau ketika seseorang tergelincir matahari, berarti dia sudah mulai dewasa. Maka dia terkena hukum. Wajib ditegakkan hukum atau aturan. Aturan. Itu. Sampai kapan ditegakkannya aturan? Ila gosaki laili, sampai gelap malam, sampai dia pikun lagi. Ada orang sudah pikun, udah tua gitu, udah gelap malam tuh, udah pada lupa semuanya. Ya, orang tua misalnya umurnya 100 tahun, udah pikun, tidak mengerjakan kewajiban gimana? Enggak apa-apa. Nah, Tidak. lepas lagi dari hukum. Iya. Sudah gelap malam. Nah, kalau udah gelap malam, dia nggak terkena hukum lagi. Ya, gitu misalnya. Punya orang tua pikun ya. Ya, udah lupa tuh. Misalnya ngambil sendal tetangga. Kadang-kadang begitu, Bu. Ya, di rumah juga gitu tuh. Ya, ada ibu udah tua. Keluar pergi pakai sendal apa, pulang pakai sendal siapa, Bu? Terus gimana dia bingung sendal saya? Bukan nama balik pakai sendal, kadang-kadang sendal tetangga. Bagus lagi Pak. Ya, Bagus lagi sendalnya. lah iya kan ambil yang bagus. Kadang-kadang di rumah tuh ini sendal siapa nggak dikenal itu dia. Kalau keluar tuh ya sendal siapa yang dibalik nas ya. Ya udah pikun ya nggak dosa. Memang kalau sadar tuh baru dosa. Iya kadang-kadang begitu ya. Lupa pakai baju keluar ya udah gimana juga udah pikun. Ya gitu. Jadi tegakkan aturan, tegakkan hukum sejak manusia itu dewasa sampai dia gelap malam. Kalau udah gelap, udah malam, ya udahlah nggak kena hukum lagi. Wa Qur'anal fajri, Quran bacaan, fajri udah dong gitu. Wa Qur'anal fajri, dan di sini diartikannya sholat subuh. Tubuh. Quran bacaan fajri itu udah ngeh, udah dong ya.
Inna Qur'anal Fajr. Jadi gini, wajib ditegakkan aturan ketika seseorang sudah mengerti gitu. Ya, sudah ngerti juga Mas harus menegakkan aturan. Kalau belum ngerti ya nggak berdosa. Orang belum ngerti gimana ya? Inna Qur'anal Fajri, sesungguhnya Qur'anal Fajri itu karena masfuda. Diartikannya disaksikan malaikat. Maksudnya gini, orang yang boleh dijadikan saksi adalah satu, orang yang sudah dewasa dan dia belum pikun dan dia juga ngerti. Ngerti, paham gitu ya, sadar. Maka dia bisa jadi Saksi. saksi. Masih anak-anak atau orang tua yang udah pikun, terus dia nggak ngerti duduk perkaranya bisa jadi saksi. Enggak. Nggak bisa gitu. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan sholat yang syariat? Kalau ayat ini dipakai untuk sholat yang 5 waktu, sholatnya berhenti nggak dari zuhur sampai isya, Bu? Tidak. Nggak berhenti. Sholat terus. Karena sampai, bukan dan. Hmm. Ya, gitu, Bu. Itu pertanyaannya gitu. Jadi jawabnya jadi gitu. Ya, berarti ini sebenarnya bukan sholat, bukan cerita sholat yang 5 waktu kalau begitu ya. Ya. Karena Sholat bukan dan ya. Tapi sebenarnya cerita lain, Bu. Orang yang sudah dewasa, belum pikun, dan dia ngerti, maka wajib ditegakkan aturan. Aturan. Orang namanya mukalaf namanya, Bu. Anak kecil atau orang tua adu pikun atau dia nggak ngerti duduk masalah, tidak bisa diminta jadi saksi. Orang salah, Bu, tapi nggak tahu bisa dimaafin nggak, Bu? Bisa. Salah karena ketidaktahuan, dimaafin nggak? dimaafin. Dimaafin. Kalau udah ngerti, dihukum. Surat 4 ayatnya 17 tuh. Siapa tadi yang baca? Popon, Bu Popon. Oh, mangga. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. ya, jadi kalau kesalahannya karena kejahilan dimaafin nggak, Bu? Ya. Dimaafin. Maafin kan? Iya. Nah, kalau misalnya kalau ada aparat melanggar hukum gimana, Bu? Hukum. Nggak Nah, bisa. aparat itu tahu hukum nggak kira-kira? Tahu. Ya tahu dong. Nah, terus dia melanggar gimana? Iya dihukum. Harusnya dihukum. Iya, harusnya kan dihukum. Ini rakyat yang nggak tahu hukum, malah dihukum. Kan mestinya kan dikasih pengertian dulu. Dikirain daun singkong sama dia dilalap, Bu. Taunya ganja. Gimana dihukum nggak, Bu? Nggak dihukum kan nggak Ya tahu. dia kan ke kebun. Dia kan nyari lalap tuh buat apa namanya buat makan coyo sambal ya. Kirain tuh daun singkong diambil sama dia, Bu. Pas dimakan sepiring mabuk gimana, Bu? Ya kan nggak tahu gimana tuh. Nah, kalau aparat kan tahu itu teh masuk benda terlarang. Misalnya dibeli, apa dijual belikan, diminum sama dia dikonsumsi. Nah, itu kan pelanggaran. Sekarang nih ada aparat malah jadi dagang narkoba, gimana cerita? Aparat kan tahu hukum ya gitu ya. Baru denger tuh Pak, Ya, ganja dilalap. Iya, baru denger ganja dilalap. oke. Ada kan. Dilalap. Kirain itu daun singkong dilalap aja gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi balik ke topiknya ya, gitu Pak Jupri. Jadi yang harus dilakukan ketika nahar apa? Pertama, mendirikan sholat. Makna lainnya, ketika atau selama di dimensi nahar, maka kita harus mendirikan
aturan. Kenapa? Karena di siang hari itu manusia beraktivitas. Nah, di dalam setiap aktivitas ada tempat dan waktu, dan di situ pasti ada aturan. Gitu, ke kantor ada aturannya, di jalan raya ada aturannya. Jangan begini ceritanya. Misalnya gini, ya, ada orang pakai atau naik naik motor, ngebut di jalan raya. Jadi naik motor, bawa motornya ngebut, nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai sepatu. Motornya nggak ada spionnya lagi. Pelanggaran nggak Pak itu? Pelanggaran itu. Pelanggaran. Lampu merah diterobos juga sama dia. Pelanggaran nggak Pak? Pelanggaran. Ah, di depan ada polisi. Prit. Di stop sama polisi. Dia nanya, ada apa Pak? Nggak ada apa-apa, cuman kamu melanggar. Melanggar satu, kamu melanggar lampu. Di perempatan tuh, lampu merah diterobos. Yang kedua, kamu nggak pakai helm. Yang ketiga, kamu nggak pakai jaket. Yang keempat, nggak pakai sepatu. Motornya nggak ada spion. Oh, banyak pelanggarnya tuh. Pas ditanya surat-suratnya Pak, nggak ada Pak di rumah. Oke, dia bilang gini jawabnya, Pak, kenapa saya melanggar menerobos lampu merah? Karena saya buru-buru mau sholat. Sholat, halo? Iya. Kan dia jawabnya gitu, saya mau sholat. Buru-buru. Menegakkan sholat kan artinya menegakkan aturan, Bu. Nah, dia mau melaksanakan sholat tapi melanggar Aturan. aturan. Mau sholat tapi meruntuhkan Aturan. sholat. Lah iya. Nah, terus yang kedua, kenapa nggak pakai helm? Lah si bapak, saya nih kan mau sembahyang. Ya kalau sembahyang kan pakai peci haji, pakai peci putih, bukan pakai helm. Jadi ya saya pakai peci karena mau sholat ya, dan pakai helm Pak. Aduh ngelesnya gitu Pak. Ya, kenapa nggak pakai helm? Karena mau sembahyang. Sembahyang kan aturan. Nggak pakai helm di jalan raya, Aturan. melanggar. Aturan. Ah, Aturan. jadi pelanggarannya jadi satu, perintah dilaksanakan. Sekarang berapa pelanggaran dilanggar sama dia? Banyak. Udah dua. Udah dua pelanggaran. Yang ketiga, apa tadi? Nggak pakai jaket lagi ya? Oh, kamu nggak pakai jaket juga bawa motor. Lah si bapak, saya kan mau sembahyang bukan mau naik gunung. Tiga, nggak pakai sepatu lagi, nggak ada spion. Wah, ada banyak. Coba perhatikan, dia mau melaksanakan satu perintah, tapi melanggar berapa larangan tuh. Hmm. Nah, kira-kira itu orang menegakkan sholat enggak tuh? Tidak. Nah, gitu. Kenapa? Ya mau sembahyang perintah. Tapi Iya, betul. Tetapi ketika berangkat dari rumah lewat jalan raya, ada aturan di jalan raya. Gitu. Ya, aturan-aturan itu yang mesti ditegakkan dari tergelincir sampai gelap malam. Gitu. Makanya selama siang, ya, selama nahar, ada perintah dirikan sholat. Dirikan sholat juga bermakna tegakkan aturan. Di jalan raya ada aturannya, Bu. Masuk ke restoran aja ada aturannya ya, Bu ya. Atau iya. Nah, orang tuh kadang-kadang gitu nggak sadar gitu ya. Dikirain itu bukan aturan. Lampu hijau aturannya apa? Jalan. Jalan. Lampu kuning Hati-hati. hati-hati. Lampu merah Berhenti. berhenti. Orang kan pada berhenti ketika lampu merah kan. Ditanya, Pak kok pada berhenti? Ya, ngapain nih? Nungguin apa? Nungguin lampu hijau. Ya.
Ketika lampu hijau datang malah pada Pergi ditinggal. dari tadi ditungguin pas datang malah pergi ditinggal. Ditinggal. Aduh ampun, intermezzo. Ya gitu. Nah, perintah yang kedua, perintah bertasbih. 20, 130. Pak Weli. Ya. Surat 20 ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Supaya kamu senang, supaya kamu diridhoi. Ini Arabnya pahala alaka tardo. Tardo itu rela, ridho, puas, senang ya. Halo? Ikhlas. Oke. Tardo itu artinya apa? Senang, suka, rela, puas, ridho. Supaya kita dalam keadaan senang, ridho, puas, terus-menerus, ya. Ada perintah apa di sini? Bersabarlah. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Jadi bunyi tasbihnya dengan apa, Pak? Memuji Tuhan. Iya, dengan apa bertasbihnya? Dengan Hamdalah. Iya, bertasbihlah dengan memuji. Berarti Alhamdulillah. Kapan? Sebelum terbit matahari berarti pagi kan? Pagi. Iya. Subuh tadi. Iya. Dan sebelum terbenamnya. Berarti tasbih yang paling baik di siang hari, Pak. Dia dari mulai matahari belum terbit, sebelum terbenam, sampai sebelum terbenam, apa yang sebaiknya diucapkan? Alhamdulillah. 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 Nah, ketika bangun pagi, yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selesai bersih-bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai di kantor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seharian itu tasbihnya Alhamdulillah. Ala kulli halin. Ucapkan Alhamdulillah di setiap situasi dan Keadaan. Berarti berkaitan dengan rasa syukur. Bersyukur hari itu masih hidup. Dan bertasbih pula lah di waktu malam. Nah, tasbih waktu malam disebutin nggak tasbihnya pakai apa? Enggak ya? Enggak. Kalau siang tadi sebutin bertasbih dengan memuji. Dan bertasbihlah di waktu malam. Dan pada waktu di siang hari. Supaya kamu merasa senang. Supaya hidupmu senang terus, bahagia terus, ridho terus. Makanya selalu ucapkan Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, Alhamdulillah. Gitu nggak ngedumel nggak kira-kira Alhamdulillahnya? Enggak. Nah, jadi perintah bertasbih dengan mengucapkan hamdalah agar kamu Tenang. berarti bersyukur terus menerus. Malam hari tasbihnya istighfar. Ya, suratnya 51 ayatnya berapa tuh? 18 apa 19 ya? 18 kayaknya. 16. Ya. Surat 51 ayat 18. Dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Di akhir malam. Istighfarnya mulai kapan tuh, Pak? Akhir malam sebelum subuh.
Iya, di akhir malam mereka memohon ampun. 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 Berarti udah bangun belum, Pak? Udah. Udah bangun. Sebelum subuh, Iya. istighfar. Istighfar. Setelah subuh, sabtu malam lagi. Alhamdulillah. Nah, itu aja tasbihnya, Bu. Siang hari alhamdulillah, malam sampai subuh astagfirullah, Astagfirullah. astagfirullah gitu. Ya. 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 Nah, yang ketiga, yang pertama apa? Di siang hari dirikan sholat. Yang kedua perintah bertasbih. Tasbih. Yang ketiga perintah mencari karunia. Cari karunia. Ya, surat 2786. Oke, sekarang pindah ke siapa nih? Pak Joko. Pak Joko. Makasih kan? Halo. Iya kan? Yo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Iya, kalau siang itu terang, Pak. Terus kalau siang itu menerangi, mau ngapain? Oh, Beraktivitas. Ya. Hmm? Beraktivitas kan? Hmm. Nah, dilihat lagi di surat 2873. ya. 2873. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena rahmatnya, diajakmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, kan tadi di ayat sebelumnya, apa yang harus dilakukan di siang hari? Bertasbih dengan memuji. Memuji tanda Syukur. tanda syukur. Bukti kamu syukur siang hari, diem aja apa tidur aja? Beraktivitas. Nyari apa? Karunia Allah. Karunia Nah, Allah. cari Mencari fadilah. karunia-Nya. Cari karunia. Jangan diem aja. Ya, istilahnya menjemput rezeki. Mesti Rezeki. dijemput, jangan diem nungguin jemput bola. Ya, walaupun diem juga ada rezekinya, tapi kan perintahnya nggak dikerjain ya. Ya. Itu. Supaya mencari sebagian karunia di siang hari agar kamu bersyukur. Nah, tadi makanya alhamdulillah masih sehat bekerja. Alhamdulillah masih sehat beribadah. Alhamdulillah masih sehat silaturahmi. Pokoknya mas siang hari beraktivitas. Ke pasar, ke sawah, ke kebun, ke kantor, kemana aja. Ke tetangga gitu ya Pak ya. Yes. Nah, cari fadilah, cari karunia, cari kelebihan-kelebihan yang lain gitu. Cari lebih lah. Atau istilahnya kamu harus berusaha siang hari untuk berusaha. 2547. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Nah, berarti malamnya tidur, siangnya. Berusaha. Berusaha. Nah, Tidur. kalau siangnya tidur, bangunnya kapan? Berusaha. Malamnya yang berusaha. Kan ada Malamnya orang berusaha. dapat kerjaan, dapat tugasnya shift malam, Pak. Terus tidurnya kapan? Siang. Nah, Ya. Iya. jadi tidur itu malam, siang itu berusaha. 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 Bagi orang yang kerjanya shift malam, berarti siangnya Tidur. Istirahat.
Siangnya malam, malamnya siang. Siang. Benar. Siang itu berusaha bangun, berusaha. Malam itu istirahat. Istirahat. Nah, kalau ada orang bekerjanya shift malam, berarti siangnya adalah Malam. malam. Malamnya adalah Siang. siang. Siang dia tidur, malam dia bekerja. Ya, Bekerja. Nah, waktu dia bekerja, kira-kira gelap-gelapan apa terang-terangan? terang-terangan. Nah, terang-terangan itu berarti Ya, Iya. siang gitu nggak? ya. Iya. Iya, kalau Pak Joko kerja malam gelap-gelapan apa siang apa terang-terangan? Mesti terang, kalau gelap nggak bisa kerja. Iya, oh suka yang terang-terangan ya kalau kerja malam. Pak Masalahnya Wahidin kalau nggak ada kalau yang kerja malam dikerjain ini gelap kan apa kalau terang? malam. Ya, Jangan. Pak Weli kalau kerja malam terang apa gelap, Pak? Malam Ya, gelap. oh gelap-gelap tuh gelap-gelap Pak. Kerja malam tuh gelap katanya. Tukang cuci foto, Pak. Ya, Tukang cuci foto. iya tukang cuci ya. Cuci foto kan mesti gelap-gelap kan. Nah, gitu ya. Jadi ada setidaknya 4 poin yang harus dilakukan di siang hari. Yang pertama mendirikan sholat. Bermakna tegakkan aturan. Yang kedua bertasbih dengan memuji tasbihnya. Kalau malam tasbihnya istighfar. Nah, terus yang ketiga apa? Bangun, mencari Cari karunia. siang itu bangun dan berusaha. Ada 4 poin ya yang dilakukan di siang hari. Hari. Dan yang 4 itu udah mencakup hablum minallah, hablum minannas gitu ya. Semuanya. Nah, ada sekitar, nah kalau tadi kan dimensi waktu secara garis besar, laila dan naharo. Naharo itu artinya siang, artinya sungai, artinya menghardik tadi ya. Yang dilakukan selama nahar, mendirikan sholat, tegakkan aturan, bertasbih, memuji Tuhan, mencari karunia, dan bangun untuk berusaha. Nah, berkaitan dengan nahar, itu ada beberapa sebutan istilah berkaitan dengan waktu. Waktu yang berkaitan dengan siang hari. Pertama, ada namanya suruk. Atau orang nyebutnya isrok. Suruk atau isrok. Apa artinya suruk? Apa artinya isrok? Ya, suruk dari kata saroko. Artinya terbit. Juga berarti timur. Atau tempat matahari terbit. Ya, suruk juga berarti anak yang bagus, ganteng, dan cantik. Iya, masrik atau kan terbit kan? Bapak Ibu, coba sekali-kali pergi ke Bromo. Orang pergi ke Bromo nungguin apa Bu yang dicari? Matahari terbit. Nah, Matahari terbit. cantik nggak? Cantik. Oh, cantik, bagus, bersinar gitu kan? Wow, gitu. Nah, itu namanya suruk namanya. Kalau orang di pantai yang paling dinantikan apa? Terbenam. Terbenam matahari atau Tergelincir. terbitnya. Nah, ketika matahari terbit itu bagus sekali gitu kan? Ya. Itu arti isrok atau suruk. Nah, suruk itu masuk kategori siang. Udah mulai siang tuh, karena udah lewat fajar kan? Udah lewat subuh. Nah, isrok dari kata saroko, suruk, masrik, artinya terbit, artinya timur, artinya tempat matahari terbit. Suruk juga berarti bagus, ganteng, cantik, bersinar gitu ya. Cereng, wah gitu, keren tuh. Nah, kita lihat bagaimana arti suruk, isrok dalam Quran. Kalau isrok berkaitan dengan tempat namanya masrik.
Masyrik itu tempat dan waktu terbitnya matahari, gitu ya. Matahari terbit dari utara apa selatan, Bu? Timur. Hah? Timur. Bener, timur, bukan Timur. dari barat. Barat terbenam. Oh, barat terbenam. Kalau masyrik tempat terbit, kalau maghrib tempat terbenam. Terbenam. Di mana tempat terbenamnya matahari, disitulah namanya masyrik. Masyrik. Masyrik ya. Maghrib tempat terbenam. Surat 2, 258. Surat berapa tadi? 2, 258. Ada Ibu Warnides. Siap, Kang. Oke. Mana ngilang? Belum ada, Kang. Tampil Ini suratnya. halo Pak Jupri. Qurannya belum ada hilang. Ayat suratnya belum ada kan? Iya kan udah hafal Bu Warnides. Udah hafal kan? Udah hafal belum niatnya? Pak, Kang. Mana Pak Juprinya kok ngilang? Ya, terlempar ya Pak Jupri. Ya, hilang nih hostnya. Nah, lo gimana tuh? Ya udah dari sini deh Qurannya. Hmm, Ayat berapa tadi? 2258. Ya, bentar dirapihin dulu. 2, 258. 8. Nah, dah. Baca ya, Kang. Kalau enggak diapalin aja, Bu. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Sesungguhnya Allah menerbitkan. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyrik. Masyrik itu artinya tempat terbit. Allah menerbitkan matahari dari timur. Nah, timur itu masyrik, tempat terbit matahari. Ya, Ibu bisa nggak keluar dari dalam? Bisa, Kang? Nah, masuk dari luar bisa nggak? Masuk dari luar bisa nggak? Bisa. Bisa. Dari luar masuk ke dalam. Dari dalam Keluar. Kalau masuk ke Dalam. Masuk ke dalam. masuk kemana? Ke dalam. Ke dalam. Kalau keluar kemana? Keluar. Keluar kemana aja? Kalau masuk ke dalam, ya. Iya. Dari dalam kan keluar tuh. Iya. Nah, keluar kemana? Keluar. Dari dalam, Kang. Kalau keluar dari dalam. Kalau masuk dari keluar. Nah, sekarang bisa nggak? Ini kalimatnya kan gini. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur karena timur tempatnya tempat terbit. Bisa nggak diterbitkan dari barat? Nggak bisa. Ya nggak bisa, nggak mungkin lah orang barat itu tempat terbenam. Ya bisa nggak Ibu keluar tapi posisinya bukan di dalam? Nggak bisa. Ya. Mundur. Ya, disuruh masuk karena di luar. Di luar. Disuruh keluar karena di
Di Dalam dalam. Nah, tidak bisa. Oh, ayo kamu keluar keluar keluar. Orang udah di luar, keluar kemana? Namanya keluar dari luar itu kan. Oh, keluar dari luar. Iya. Ya. Ini kan perdebatan antara Ibrahim dengan Namrud, Bu. Ibrahim itu logik, orang yang logik atau logika sedang berdebat dengan Namrud. Namrud dari kata apa? Maroda, maroda dari kata roda, menolak, Bu. Nggak logik. Nah, Namrud bilang, apa namanya ya, apa namanya istilahnya itu ya debat sama Ibrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang membantah tentang Ibrahim, mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintah. Karena Namrud itu seorang raja penguasa, maka dia hidup sewenang-wenang gitu. senang. Sewenang-wenang suka-suka dia gitu. Nah, ketika Ibrahim mengajak lah istilahnya supaya dia beriman kepada Tuhan, malah ngajak debat. Yang dia sendiri ngaku Tuhan. Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan, Bu. Diambil dua orang rakyatnya, dibunuh satu, dibiarin satu. Tuh kan, yang satu hidup, satu mati kan? Bisa menghidupkan, bisa mematikan, kata gitu. Ah, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Nah, sekarang terbitkan dari barat. Baru diam. Ya, jadi masrik itu artinya terbit Terbit. atau tempat terbit. Terbit. Namanya timur gitu. Ya, masrik juga diartikan sebuah sistem. Sebuah sistem di timur gitu. Jadi di tempat terbitnya matahari itu ada sistem, ada hukum gitu. 37 ayat 5. 37 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat terbit matahari. Nah, Robul Masharik. Jadi ada berapa rob di sini nih? Robus samawati wal ardi wama bainahuma warobul masyarik. Robus samawati berarti di langit ada sebuah hukum. Ada hukum di langit. Wal ardi ada hukum di bumi. Wama bainahuma juga ada hukum di antara langit bumi. Orang menyebutnya sunnatullah, hukum sebab akibat di alam semesta atau hukum alam. Di bumi ada hukum, di langit ada hukum, di antara langit bumi juga ada hukum. Ibu kalau loncat ke air, ya kejedot ke dasar nggak, Bu? Ke dasar laut. Bisa. Enggak, kehalang air dulu kan? Iya. Nah, ketika kita di dalam air ada hukum apa, Bu? Ada hukum Archimedes. Archimedes. Kenapa paku yang kecil tenggelam, sementara kapal tanker yang berton-ton-ton-ton itu kok bisa mengapung, Bu? Tekanannya lebih ringan dibanding. Nah, itu namanya hukum apa? Robul Ardi. Robul Ardi, hukum di bumi. Di langit juga ada hukum. Ya, ada hukum di langit, ada hukum di bumi, ada hukum di antara langit bumi. Ya, ada hukum gravitasi, ada hukum banyak kan? Dan seterusnya. Warobul masarik dan robnya masrik. Masarik ini jamak dari masrik, Bu. Berarti masriknya tidak satu. Tempat-tempat terbit matahari. Jadi tempat terbitnya matahari satu apa banyak nih? Kalau lihat di sini Ada banyak, Bu. Masyarik itu kan jamak dari masrik. Makanya terjemahannya tempat-tempat terbit matahari. Ya, kalau Ibu jalan-jalan keliling bumi, Bu. Ya, terbitnya matahari sama nggak antara satu daerah dengan daerah lain, Bu? Tidak. Enggak, beda-beda tuh. Ada yang terbitnya per
per 12 jam ya. Hmm. Berarti Iya. iya kan per 12 jam terbitnya kalau di Katulistiwa. Dua. 12 jam kan siangnya, 12 jam malamnya. Kalau di kutub, Lebih lama malam. jadi matahari terbit sebentar, terbit terbenam kok cepet amat. Iya. Sementara di daerah lain siang terus kan berjam-jam berhari-hari. Baru malamnya itulah Robul Masyarik bahwa ada sebuah hukum, ada sebuah sistem di tempat terbitnya matahari. Matahari. Itu secara ayat ufuk, secara ayat dirinya seperti apa? Mengapa di tempat itu terbit matahari? Karena sebelumnya dia pernah gelap. Gelap. Ya, jika tidak ada malam, maka kita tidak akan bisa merasakan indahnya terbit matahari. Matahari. Kan? Iya. Jadi Bapak Ibu yang sedang berada di gelapnya malam, ya bayangkan, ingat besok akan terbit matahari. Matahari. Jadi terbit itu mesti diawali gelap dulu. Ya, orang yang mau terbit, orang yang mau bangkit itu harus mengalami fase apa? Fase gelap dulu, Bu. Fase gelap, fase terpuruk, fase ya jalani aja terus. Ya, nanti kan ada istilah tuh. Habis gelap, Gelap terbitlah terang. itulah terang gitu. Dan begitu silih berganti. Ya, jadi suruk atau masrik itu berarti tempat matahari terbit. Dan tempat matahari terbit itu ada beberapa tempat-tempat matahari terbit. Artinya siapapun punya peluang untuk bangkit gitu. Dan Allah yang menguasai tempat terbit dan tempat terbenam. Allah lah yang menguasai, yang memiliki gitu. 70 40. 70 40. Ada Ibu Suryani di Palembang juga. Ini apanya Ibu Warnides ya? Kawan di kantor dulu, Kang. Oh, kawan kantor. Masih on? Ya, ya Ustaz. Oke, monggo. Oh, monggo ya. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Jadi ada Tuhan yang mengatur tempat terbit, ada Tuhan yang mengatur tempat terbenam, ada Tuhan yang mengatur bulan, ada Tuhan yang mengatur bintang. Kapan manusia terbit, kapan manusia terbenam, kapan bulan muncul, kapan bintang bersinar kan? Semuanya ada aturan. Ya, sudah berapa lama Bu Timnas menanti masuk ke semifinal? Bu, nonton bola nggak Bu? Enggak. Oh enggak. Enggak deh. Oh, berarti bukan pecinta bola ya. 16 tahun betul Pak Weli? Pak Weli mana Pak Weli? Berarti itu Pak Ya. Ustadz, kalau terjadi gerhana, pengaturan memang sudah benar diatur atau bagaimana kalau Iya, ada gerhana? semuanya sudah ada aturannya, ada waktu terjadinya, Bu. Jadi dan itu bisa dihitung. Kenapa? Karena perputaran bulan, bintang, matahari, bumi itu kan stabil, Bu. Karena stabil bisa dihitung. Tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, hari ini, jam segini akan terjadi gerhana. Bisa dihitung gitu. Karena semuanya sudah diatur gitu. Berarti termasuk juga dukun-dukun itu ya Pak? Ya, Dukun asap. duhon. Yang meteor yang sering dibahas di YouTube. Ya, duhon tuh kabut artinya. Bumi kita dulu kan kabut asalnya, Bu. Kabut yang mengumpal jadi planet.
Iya, kabut itu kan debu gitu. Bumi kita kan juga debu sebetulnya. Debu yang menggumpal kan gitu. Semuanya jadilah sebuah planet, bintang, dan seterusnya. Nanti satu ketika bumi kita juga akan hancur lagi, jadi debu lagi, hilang lagi. Gitu. Ada semuanya, ada waktu, ada masanya. Ya, ayatnya bercerita apa? Bahwa Allah adalah Tuhan yang menguasai, yang mengatur timur, barat, gitu kan? Dan Allah juga kuasa mengatur semuanya. Dibaca lagi surat 2, 115. Ya, Pak. Halo? Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Oke, pertanyaannya gini, Bu. Kan gini. Milik Allah timur dan barat. Barat. Timur artinya tempat terbitnya matahari, barat tempat terbenamnya Mata. matahari. Kalau ibu mau prihatin, pergi kemana? Tidak, tidak bisa kemana-mana. Kalau ibu mau prihatin, pergi ke arah timur. Ibu, Prihatin. ibu mau belajar prihatin, perginya ke wilayah timur. Timur. Belajar puasa, belajar meditasi, belajar orang jadi orang apa tuh namanya? Ya ke wilayah timur, Bu. Oh, gitu. Wilayah timur itu tempatnya orang-orang belajar prihatin. Prihatin. Kalau ibu ingin hidupnya mewah, pergi ke wilayah barat. Barat. Iya. Coba lihat ayatnya. 19, 16. Oke, diganti. Ada siapa lagi? Ada ada Ibu Ria juga nih. Bu Ria masih bangun? Udah bobok kelihatannya nih. Ada Ibu Marianti. Bu Marianti? Ya, Kang Igip. Makasih. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 ayat 16. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjatuhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Ya, ketika Maryam pergi ke timur, Bu, kira-kira prihatin apa bersukaria, Bu? Prihatin. Prihatin. Prihatinnya kemana? Ke timur, kan? Ke timur. Ya. Ke timur. Kalau orang ingin belajar prihatin, perginya ke wilayah timur. Ke Tibet, ke India, ke Cina, itu orang belajar prihatin tuh. Ke barat udah maju tuh, ya tinggal pinternya aja. Coba lihat lagi di surah 7, 137. Ya. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah tertindas. Kaum yang lemah, yustad afun itu lemah Bu artinya. Tertindas di sini artinya kami pusakakan kepada kaum yang tertindas, kaum-kaum yang mustadafin, yang lemah, yang prihatin, negeri bagian mana, Bu? Jadi negeri bagian timur itu bagian orang-orang yang tertindas, yang lemah, berarti prihatin. Nah, dan bagian baratnya yang telah kami berkahi padanya. Nah, bumi bagian barat memang sudah berlimpah berkahnya, Bu. Orang mau belajar prihatin ke timur, mau belajar berkah, berlimpah, perginya
ke barat. Mau belajar ilmu, teknologi, jauh segala macam ke barat tuh. Timur itu juga metafora sebetulnya. Karena timur kan matahari baru terbit tuh. Orang mulai merangkak lah Bu ya. Orang mulai merangkak, prihatin sampai tergelincir matahari. Itu puncak-puncak kejayaannya. Nah, setelah terbit matahari, mulai menikmati itu akhir hayatnya tuh mulai sampai sampai terbenam lagi kan. Besok terbit lagi, prihatin lagi, naik lagi gitu. Ya. Jadi timur itu tempat orang prihatin, kalau barat orang yang dapat berkah gitu. Nanti bisa jadi ketukar, kata Nabi itu tanda kiamat kalau matahari terbit di Barat. nah, berarti udah ketukar kan? Iya. Udah ketukar, barat menjadi tertindas, timur diberkahi. Udah kebalik tuh berarti ceritanya. Tapi udah kiamat itu. Ya, jadi masrik berarti tempat terbit. Masrik juga bisa berarti terang ya. Terang, udah terang benderang gitu ya. Dan juga ada perintah bertasbih. Bertasbih di waktu masrik gitu, di waktu pagi namanya. 38:18. Pang dan pagi. Satu lagi Bu. Baik, surat 38 ayat 18. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Isroknya diartikan pagi. Isrok itu pagi, itu berarti waktunya. Kalau masrik tempat terbit matahari, berarti menunjukkan pagi juga kan? Iya. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, bersama Daud. Di waktu petang dan pagi. Apa nih pelajarannya? Sesungguhnya kami menundukkan gunung. Inna sahornal jibal. Jibal itu bercerita tentang watak, bercerita tentang tabiat, Bu. Mudah nggak merubah watak orang, Bu? Enggak, susah. Tidak. Nah, seperti kita mau merubah gunung. Gunung itu kan disimbolkan sebagai sesuatu yang kokoh, kuat, gagah gitu ya, Bu ya. Iya. Bukan berarti gunung tidak bisa ditaklukkan, bukan? Iya. Jadi tidak mudah untuk merubah watak tabiat seseorang. Tetapi bukan tidak mungkin. Ya, orang yang tadinya keras bisa lembut. Orang yang tadinya lembut bisa keras. Yang tadinya pelit bisa jadi dermawan. Bisa nggak tuh? Bisa. Ya, gimana caranya? Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung jibal untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Daud itu artinya ulet, artinya kerja keras. Jika kita ulet, kita kerja keras, tekun, maka gunung pun bisa Tundukan. ditundukkan, gitu maksudnya Bu. Ya begitu. Sama kayak dulu Pak Salimin gitu menundukkan sang istri dulu kan, terus hanya mau juga kan gitu, nyerah. Ya mesti ada Daudnya. Nah itu naharo berkaitan dengan suruk isrok ya. Ya. Udah jam 10 nih. Nanti ada lagi fajar. Fajar itu apa? Kemudian ada berapa? Ada 10 ya? Iya. Ada Jangan. Iya. ada 10, ada 6 tadi. 8. Isrok. Ada 10 kan? Yang kedua apa? Isrok. Fajar. Fajar. Fajar, falak, Falak. subuh, Subuh. Rotan, Rotan. rotan, Kudubi. Zuhur. fajar, Zuhur. Kemudian falak, Imsa. kudowi, Dan Asaro. Asar. asyaro. 10. Baru 1 dapatnya. Nggak apa-apa lah. Nanti bersambung. Nah, singkatnya gini. Kalau suruk itu artinya waktu dan tempat terbit matahari. Fajar itu saat munculnya matahari. Kalau isrok, suruk, masrik itu tempatnya, tempat terbitnya matahari. Fajar saat munculnya
matahari. Falak, falak artinya terbelah, menyingsing namanya. Jadi ketika matahari itu terbit, muncul, maka sinar matahari itu membelah cakrawala. Nah, falako itu artinya membelah tuh. Semburat kan? Namanya falako. Ada surat Al-Falaq kan, kul a'udzu birabbil falaq. Nah, falak itu menyingsing, menyibak, menyingkap gitu. Yang tadinya gelap jadi kelihatan. Subuh itu adalah dampak yang muncul akibat dari fajar dan falak. Nah, Bapak Ibu perhatikan biasanya bunga mekar, sesuatu tumbuh tuh ketika subuh tuh biasanya. Perhatikan baik-baik. Itu bisa di subuh hari tuh, perubahan itu. Karena sobaha subuh itu artinya dampak yang muncul ketika fajar dan falak. Ada dampak. Dan kita kadang-kadang kan bangunnya kesiangan jadi tidak bisa melihat tuh perubahan di alam. Nah, yang kelima bukrotan. Bukrotan bakaro itu artinya esok hari atau pagi-pagi sekali gitu. Bukrotan bakaro juga berarti keperawanan atau kegadisan atau selaput gitu. Selaput pagina perawan itu juga bakaro. Makanya ketika matahari terbit semburat itu seperti memecah kan? Memecah kegelapan tuh. Bakaro tuh pagi banget ketika terjadi semburat gitu. Namanya bakaro atau bukrotan. Atau permulaan sesuatu. Awal hari lah gitu. Guduwi dari kata godowa itu perjalanan sepanjang pagi. Jadi ketika Bapak Ibu beraktivitas di pagi hari namanya guduwi. Guduwi itu aktivitasnya. Duha artinya waktu sepenggalahan matahari udah naik. Kalau onta tuh udah pada bangun tuh. Ya. Namanya duha antara jam 7 sampai jam 10. Kalau di waktu. Ada lagi zuhur, zoharo. Zoharo itu artinya punggung. Zoharo artinya terang benderang, nampak zohir. Nampak semuanya nggak ada yang tersembunyi. Zuhur namanya. Kemudian ada amsa. Amsaina itu petang. Petang hari, berarti ujung hari kan. Ada lagi asaro. Asaro itu perasan artinya. Waktu asar. Asar itu artinya perasan. Jadi seharian dari pagi sampai sore. Nah, asar itu artinya perasannya gitu. Kalau ibarat kelapa tuh diambil santannya tuh. Perasan. Sehingga dalam waktu seharian kita mesti mengambil hikmah sehari itu kita dapat pelajaran apa gitu. Ya itu secara gamblang ya, secara umumnya begitu. Tapi ayatnya belum dibaca. Fajar itu seperti apa, falak seperti apa, dan seterusnya. Begitu Pak Jupri, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jupri. Terima kasih Kang Ip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sharingnya berarti pertemuan berikutnya tentang Masih fajar ya Kang. Muharram. Lanjutkan. Ya, Lanjutkan melanjutkan fajar ya. Muharram. Ya. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin dengan ini kita akhiri saja dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang Ip. Akhir Ya, kata, sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.